Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Visnupanda Putra. Saya dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara komputer terhubung dalam satu jaringan. Topologi fisik menguraikan level aktual dari perangkat keras, sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer pada jaringan dari sudut pandang operator manusianya. Pada pokok pembahasan kali ini, kita akan mengupas tentang topologi jaringan secara fisik. Adapun beberapa topologi jaringan antara lain, yang pertama adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan dengan topologi yang mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat. Pada jaringan seperti pada gambar berikut, semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, maka akan semakin sulit cara pemasangan kabel pada jaringan tersebut, karena jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada jaringan mesh, setiap perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub-hub utama sebagai jalur cadangan. Jika terjadi masalah di luar jalur utama, adapun yang menjadi keuntungan dari topologi mesh yang adalah mampu menampung banyak pengguna yang aktif. Adapun kelemahan dari topologi ini adalah membutuhkan banyak kabel sehingga sering mengalami gangguan. Jaringan yang kedua adalah topologi star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang sering digunakan pada topologi ini kontrol terpusat dan semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau komputer yang dipilihnya. Simpul pusat disebut dengan stasiun primer atau server, dan bagian lainnya disebut dengan stasiun sekunder atau klien. Pada topologi star, koneksi yang terganggu antara satu node dan hub tidak mempengaruhi jaringan. Jika hub dihubungkan ke Jika hub terganggu atau rusak, maka semua node dihubungkan ke hub tersebut tidak dapat saling berkomunikasi. Node adalah titik suatu koneksi atau sambungan dalam jaringan, sedangkan hub berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Adapun keuntungan dari topologi star yaitu fleksibilitas tinggi, sehingga penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu dengan cara menarik kabel menuju hub, sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Jika terdapat salah satu kabel yang menuju dot terputus, maka tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Hanya kabel yang terputus yang tidak dapat digunakan. Jumlah ke pengguna komputer lebih banyak daripada topologi bus. Kemudian kelemahan dari topologi star yaitu boros penggunaan kabel. Jika HP rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub maka akan terganggu atau terputus. Berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya secara berantai dengan perantara satu kabel yang umumnya berupa kabel tunggal jenis koaksial. Semua node dihubungkan secara seri menggunakan kabel tersebut. Topologi bus umumnya tidak menggunakan suatu peralatan aktif untuk menghubungkan komputer. Oleh karena itu, ujung-ujung kabel koaksial harus ditutup dengan penahan untuk menghindari pantulan yang dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan kemacetan jaringan. Keuntungan menggunakan topologi bus yaitu hemat kabel dan harganya lebih murah.
karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan pada jaringan ini tidak dibutuhkan hub layout kabel sederhana. Jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer yang lainnya. Kemudian dapat dengan mudah dikembangkan, adapun menjadi kelemahannya yaitu deteksi isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas, sehingga terjadi tabrakan file data yang dikirim. Apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Berikutnya yang keempat adalah topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi tree terdiri atas kumpulan tombol gitar yang dihubungkan dalam satu topologi bus, sehingga backbone komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan ke jalur tulang punggung atau backbone yang mempunyai topologi bus. Keuntungan menggunakan topologi tree yaitu kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkat jenjang, mudah dikembangkan, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Adapun yang menjadi kelemahan dari topologi tree ini yaitu jika salah satu rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Dapat terjadi tabrakan file data atau collision, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Yang terakhir adalah topologi ring. Topologi ini mirip dengan topologi bus, tetapi ujung-ujungnya saling berhubung membentuk satu lingkaran. Topologi ring menghubungkan node-node pada jaringan dengan bentuk lingkaran dengan cara setiap node dihubungkan dengan node berikutnya. Node terakhir dihubungkan dengan node pertama. Setiap node memeriksa data yang akan dikirim melalui jaringan. Jika data yang akan dikirim melalui jaringan disebut dengan token yang tidak dialamatkan pada node yang akan dikunjungi, maka data berpindah ke node berikutnya. Adapun yang menjadi keuntungan dari topologi ini yaitu hemat kabel. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi star. Dapat menghindari tabrakan. Topologi star ini dapat menghindari tabrakan file atau data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirimnya selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Mudah untuk membangunnya. Semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Adapun kelemahan dari topologi ini yaitu peka terhadap kesalahan atau pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Saya mengambil dari jurnal IGRC. Topologi jaringan dasar. Bahas semua kekurangan dan kelebihan dari topologi-topologi yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.